يا ذا المواحي الإجاب صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai para habaib, para asatidz guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur biasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah serta inayah taufik kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kembali dikumpulkan dalam majelis ta'lim wa dzikir kamal muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Bagaimana biasa kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qala musannif rahimahullah, tugas kedua cara menunaikan hak-hak persahabatan, adab-adab bersahabat. Di dalam Islam persaudaraan. Ya, yang namanya persaudaraan itu ada beberapa macam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, kullu mu'min ikhwah. Sekalian orang yang beriman itu saudara. Persahabatan, saudara. Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidaklah daripada sifat-sifat daripada orang yang muslim yang beragama Islam, man salima muslim an lisanih wa yadih, orang yang selamat daripada lisannya. Lisannya ma'urahi, apabila mengarasani orang, menyambeti orang, mengurahakan orang. Daripada sifatnya seorang muslim, orang yang selamat daripada menyambeti orang muslim yang lain. Apalagi sampai memfitnah orang, menggibah sesuatu yang inyak, itu gibahnya sekalipun bujur. Orangnya cacat, orangnya timpang, kita sampai timpangnya syarif, pasti itu gibah. Banyak fitnah jelas. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Selamat daripada lisannya, daripada ma'urahi, ma'urahan, kawan yang dipendukan, ngarannya kawan sama persaudaraan. Selamat daripada lisannya. Kada ma'urahakan, kada menyambati, jadi menggibah, memfitnah apalagi. Daripada selamat lisannya dan tangannya. Nah, begitu indahnya baginda Nabi SAW bahwasanya selamat daripada kamu yang ada belisan, ditulisnya dalam status atau di dalam media sosial atau di dalam kertas bahwasanya fulan bin fulan ini fulan bin fulan picang, itu sama aja juga. Ada selamat daripada tangannya, apalagi sampai memukul. Nah, lisannya kada berbicara tapi tangannya yang berbicara, menulis sesuatu yang kada menyenangkan orang lain. Ini kada selamat daripada termasuk orang muslim. Mamin muslimin, ya tidak ada sifatnya orang muslim itu orang yang selamat daripada lisannya. Jangan sampai menyambati orang lain.
Nang orang itu kada senang, mau urahi, mau ulu-ulu, mengarasani gitu saja itu mengarasani itu menggibah. Bagi sampai memfitnah atau menyakitinya dengan tangan, baik dengan tulisan ataupun dengan kekerasan. Nah, sampai ini kan dibully, istilah wali ini bully. Orang kada katuju dibully. Nah, itu kalau boleh apalagi dalam status mondok pesantren bahaya nangaran bully ini. Membuli itu ya kita menyakiti baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Kada boleh. Nah, lebih baik sebagai seorang saudara, orang muslim ukhuwah fi Islamiyah, ukhuwah di dalam keislaman itu di dalam keimanan. Ukhuwah Islamiyah sama-sama agama Islam. Nah, ukhuwah Islamiyah. Orang yang selamat ini sama-sama agama Islam. Ada juga ukhuwah wataniyah. Ukhuwah sama-sama Indonesia. Ukhuwah wataniyah sama-sama warga negara Indonesia. Itu saling merangkul, saling menyapa, saling menjaga keharmonisan. Sekalipun sukunya berbeda-beda, Seikung Jawa, Seikung Banjar, Seikung Madura, jangan berurahan, jangan ini kita satu persaudara, apalagi sama-sama Islam. Di dalam persaudaraan satu negara aja satu sama pada Indonesia, apalagi saudaraan agama Islam luas lagi. Namanya luas sama Arab sama pada Islam. Jangan sampai mau urahi orang nang Afrika sekalipun ya Islam, kita sambat hirang misalnya, bujurnya dengan orangnya orang Afrika orang hirang tapi nya kapik. Ketika dipadahkan wadahnya hirangnya pun cari marah. Ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan yang terakhir ukhuwah basyariyah. Sama-sama manusia. Jangan berurahan babi binatangan. Bagi pandahakan sampai ini sama-sama manusia, sekalipun beda agama. Nah, sama ukhuwah wataniyah sekalipun beda agama, jangan sama pada negara. Kalau sama-sama pada Indonesia, menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian, jangan sampai berkelahi, jangan sampai bertengkar. Ini ukhuwah. Kalau ukhuwah basyariyah sama-sama pada manusia, melihat orang menyakiti sekalipun, nah itu sudah ada rasa di dalam hati. Napa nang inya senangi kita pun kita nang mana kita senangi, nang mana kita katuji, nang mana kita cintai, kita pun hendak orang itu sebagaimana kita. La yu'minun ahadukum hatta ahabbu, sehingga tidaklah beriman. Pangkai baginda Nabi SAW menyandarkan kepada keimanan seseorang. Bahaya. Yang namanya keimanan sampai tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai apa yang bagi orang lain apa yang ia cintai. Seorang hendak sugih, orang pun mudah-mudahan sugih juga itu. Ada seorang haji yang sugih. Hendakku sugih, orang miskin benar lain dah. Tidak beriman kali sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai apa yang dia mencintai orang lain apa yang dia cintai. Aku hendak sugih, aku hendak alim, aku hendak, nah orang pun doakan mudah-mudahan alim, mudah-mudahan sugih. Ya. Nah itu. Jadi tugas kedua, jadi Imam Ghazali menjelaskan bagaimana cara menunaikan persahabatan. Jadi di dalam ini persahabatan sahabat yang dekat. Nah, semuaan kawan. Nah, di dalam persahabatan kan kita telah mengetahui bahwasanya nang kaya apa nang harus dulu sahabat. Nah orangnya beragama Islam, orangnya soleh, orangnya pintar misalnya, orangnya kalau gila misalnya. Nah ketika kita di satu titik bagaimana satu komunitas. Kita di kampung, nang ada di kampung macam-macam. Ada orang yang taat kepada Allah, ada yang maksiat kepada Allah, ada juga Allah. Kita kada kawa. Nah, bagaimana kita mencikapi bisa berkawan dengan orang fasik selama kita jangan sampai terpengaruh dengan kefasikannya. Misalnya orang yang senang mabuk berkawan ya kita. Cuma jangan sampai kita umpati napa nang inya mabuk umpat dia mabuk. Nah, itu tak salah. Amunnya kawa kita nang membawanya keluar daripada kemaksiatan, menjauhi daripada norma-norma nang membawa kepada kebinasaan baik dunia maupun akhirat. Orang fasik, orang yang maksiat itu pasti akan mendapatkan kecelakaan baik dunia maupun akhiratnya. Kada dilarang berkawan selama persahabatan ini kada membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Amunnya kawan kita membawanya. Kita mengajaknya kepada jalan kebenaran, kita mengajaknya kepada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita menunaikan hak. Ya
Jadi bahwasanya ada beberapa fungsi ketika seseorang hendak bersahabat. Nah, bersahabat nang soleh, bersahabat nang alim, dan bersahabat dengan, istilahnya boleh bersahabat dengan orang gila asal jangan tahu 4 gila. Kita bisa bawa orang gila 4 gila aja lah luput no. Cakawa kita nang waras nih membawa ini nang gila biar waras juga. Nah, jadi ada tugas mengenali hak-hak persahabatan, ada beberapa hak. Nah, ada hak ketika seseorang di dalam bersahabat. Apabila persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwain masalul yadin sul ihdahumal ukhra. Seumpamanya dua orang yang bersaudara, bersahabat, itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana nang kiri atau nang kanan membasuhkan tangan nang kiri. Ini saling membutuhkan, saling memerlukan. Jangan kanan kiri kada kawang, itu persaudaraan. Kada terjalin akan persaudaraan apabila kita kada mau membantu kawan daripada tidak akan terjalin persaudaraan apabila kita akan menunaikan hak-hak dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil 2 bilah kayu siwak. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Nah, dan adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu beberapa orang sahabat. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu siwak yang lurus. Kayu siwak yang lurus. Dan beliau menahan kayu siwak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Rasulullah ada 2 kayu bengkok. Sikat giginya kita, yang satu lurus, satu kita kedereta. Yang satu rata, yang satu kedereta. Yang rata diberikan kepada sahabat. Sedangkan nang kadereta dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Maka sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu siwak yang lurus. Berarti mementingkan kepala seorang nih daripadaku. Lalu Rasulullah bersabda, ma min sahiba yashabu sahiban walau sa'ata min nakharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au ada'ah. Tidak ada seorang juga pun yang bersahabat dengan orang lain, walaupun hanya satu saat, sejam misalnya, satu saat saja, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya. Apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah dan atau tidak. Nah, ini kita menyentangi yang lurus, kita dahulukan kawan hendak nang baik. Tapi kita melihat sahabat, yulung nang baik, amunnya mampu ketika ada kawan atau sahabat memerlukan pertolongan, tolong apabila kita mampu. Apabila kita ada kawan yang hendak berhutang duit, hutangnya mana ada duitnya. Mana kada pada bujur, maaf kawan nah, kada cukup ya, hendak menghutangnya jam. Nah, biasanya tuh anak pondok atau juga berhutang lah, hati-hatilah. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ma ashaba isnainin qattun illa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arafaqahuma bisahibihi. Tidak bersahabat 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Jadi apa-apa nang kita ada berkawan berdua bersahabat dekat, apa nang dia inginkan kita tunaikan. Apapun kehendak kita baik, kita tolongnya dahulu. Nah, Allah akan melihat orang ini, yang mana orang ini lebih memperhatikan sahabatnya daripada dirinya. Nah, ini yang pertama, yaitu mengenal hak-hak persahabatan. Adab yang kedua bersahabat. Adab 2 bersahabat. Seorang sahabat mustahil menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka
Sekurang-kurang hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Pasti sudah lebih mengutamakan orang lain daripada diri seorang dahulu. Misalnya ada dua, nah dulung kawan dahulu, kawan kehausan, dulung, sama-sama pada haus, kawan dulu, dulung. Dua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia meminta tolong akan dia. Kita tahu sahabatnya perlu pertolongan, belum diminta kita tolong berdahulu. Nah, belum diminta pertolongan kita tolong berdahulu. Pasti sudah, karena ada gerak-gerik ketika kita bersahabat, pina lain nih kawan. Kawan ini pasti sudah karena tiap hari berkawan, tiap hari tahu tabiat kawan nih. Karena tabiat seseorang itu pasti akan mencuri tabiat orang lain. Nah, jadi kita tahu, ini pina pusang muha itu ketahuan. Pina gembira, pina caria tahu orang tuh apabila bakawan. Nah, kawan satu taruntungan misalnya. Nah, jadi, dengaran persahabat menolong sebelum diminta tolong. Merahasiakan, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Nah, amunnya membongkar-bongkar rahasia kawan dan sahabat ngarannya. Ada rahasia kawan. Ada yang si Fulan misalnya si A dan B bersahabat. Si B ini mau ya ke C, nah itu lain sahabat ngarannya. Menyembunyikan rahasia. Tuh, rahasianya nah. Jadi padahal malah ini rahasia nah. Ini sama aja. Menutupi keaiban sahabatnya. Sama aja. Kekurangan apa yang kada pantas kita kisahkan, jangan kisahkan kepada orang lain. Kisah sahabat. Berdiam daripada menyakiti perkataan orang lain yang mencela sahabat. Berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Si A, si B bersahabat, si C berkisah lawan si B bahwasanya Fulan bin Fulan jangan disampaikan. Akhirnya jadi anjur antar, jadi adu domba bahwasanya Fulan menyampaikan ini ada kekurangan yang disampaikan karena kita sahabat. Menyimpan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Apabila orang memuji pun jadi disampaikan. Bagaimana hal akan. Mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabat ketika ia berbicara. Meninggalkan berbaiat, berbantah dengan sahabat. Nah, jadi bakal lain sahabat ngarannya. Berdebat, jangan tinggalkan. Memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Jangan bersisi ya kita. Ada misalnya kawan kita sudah beranak Muhammad, abahnya Muhammad kah? Jangan sampai bersisi. Nangnya panggilan nangnya sukai dan nya kada benci, nang kadinya sarik. Memuji sahabat dengan apa yang ia ketahui daripada kebaikan. Nah, kisahkan hamun kebaikan kawan gue itu baik banget orangnya ini bisa memuji, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikan. Pasti sudah apabila kita ada berkawan dengan seseorang bila baik ucapkan terima kasih. Jazakallah khair paling ada. Menegah orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela diri sendiri. Ada orang hendak menyakiti, ada orang hendak menyambati, jangan. Kita bela. Kita bela sebagaimana kita membela diri seorang. Banyak memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Jangan bakal karasan menasihati. Memaafkan sahabatnya dari segala kehilapan dan kesalahan, maka janganlah ia mencelanya. Apabila ada kawan bersalah dengan kita, maafkan. Menjadi seorang pemaaf, mendoakan sahabat apabila ia duduk bersendiri ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah mati. Angka 16 menghalangi kecintaan insyaallah minggu yang akan datang kita sambung beberapa adab-adab ketika kita bersahabat. Adab-adabnya ada yang perlu hak-hak yang kita laksanakan ketika kita bersahabat.
Sebelum kita mengakhiri daripada majelis pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita membaca salat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله